Halo teman-teman, salam sejahtera, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Don Bosco Silvesterta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya guna memenuhi nilai ulangan tengah semester atau UTS dengan dosen pengampu Pak Tonton Taufik. Oke, judul yang saya ambil kali ini adalah Ubi Cilembu Ekspor. Oke, sebelum saya masuk pada presentasi, saya akan menjelaskan kenapa saya memilih Ubi Cilembu. Nah, sekarang saya lagi berada di Sumedang atau di Jatinangor, di tempat studi. Nah, di sini pada saat saya berjalan-jalan, tidak berjalan sih, menggunakan transportasi umum bus, pada saya di jalan, saya melihat bahwa di sekeliling saya itu banyak yang menjual ubi. Nah, karena banyak yang menjual ubi, saya tertarik untuk turun dan kayak bertanya begitu. Nah, saya bertanya ini ubi apa, dan para penjual menyebut bahwa itu adalah ubi Cilembu. Nah, karena saya lihat bahwa wow, ubi Cilembunya sangat banyak karena di hampir setiap jalan tuh ada penjual ubi Cilembu. Misalnya di sebelah sini ada penjual ubi Cilembu, di sebelahnya juga ada penjual ubi Cilembu. Jadi saya pikir bahwa produksi ubi Cilembu di Sumedang ini ubi Cilembu di Sumedang ini sangat banyak, dan saya pikir bagaimana kalau saya kayak berusaha untuk melakukan ubi Cilembu ekspor. Itu cerita awal kenapa saya mau mengangkat ubi Cilembu sebagai produk yang ingin saya ekspor. Lalu kita masuk di Oke, sekarang kita masuk di presentasinya. Presentation outline atau topik pada hari ini adalah keyword produk. Kita akan membahas mengenai ubi Cilembu, lalu Blue Ocean strategi, bisnis model Canva dan SWOT. Lalu website sendiri saya akan memperlihatkan website untuk ekspor. Lalu ada web trade dan bisnis directories, dan sekaligus saya akan mencontohkan cara menggunakan web trade dan bisnis directory. Oke, kita masuk yaitu apa sih ubi Cilembu. Nah, teman-teman pasti agak asing dengan nama ubi Cilembu ya, karena bisa dibilang bahwa ubi Cilembu itu tidak terlalu terkenal. Tapi kalau kita bilang ubi jalar, pasti semua orang Indonesia tahu ubi jalar. Nah, ubi Cilembu itu termasuk salah satu dari umbi-umbian atau ubi jalar. Nah, ubi Cilembu ini adalah sebutan untuk nama ubi jalar dari daerah Sumedang. Nah, dari daerah Sumedang khususnya ada satu desa kecil yaitu Cilembu yang memproduksi ubi Cilembu. Makanya mereka menyebutnya dengan ubi Cilembu. Kenapa disebut ubi Cilembu? Apa sih perbedaan ubi Cilembu dengan ubi yang lain? Perbedaannya yaitu ubi Cilembu ini pada saat kita panggang itu mengeluarkan cairan lengket gula madu yang manis rasanya. Oleh karena manis seperti madu, makanya orang sini menyebutnya adalah umbi si madu. Selanjutnya adalah negara. Negara tujuan ekspor yang saya pilih adalah Jepang. Nanti di slide selanjutnya saya akan menggunakan riset produk, atau riset produk ini mewakili apa alasan kenapa saya memilih Jepang. Oke, kita masuk di riset produk. Nah, di riset produk saya menggunakan dual tools yaitu ahref.com dan Google Trends Past 2 Months atau Google Trend 2 bulan terakhir. Nah, di ahref.com saya menggunakan bahasa Jepang karena menurut saya lebih efektif, karena biasanya masyarakat Jepang melakukan pencarian dengan menggunakan bahasa mereka. Saya mencari dengan kata kunci ubi jalar. Karena kalau kita menggunakan ubi Cilembu ya mungkin masyarakat Jepang kurang tahu lah. Dengan menggunakan kata kunci ubi jalar, saya mendapatkan kata kunci ubi di posisi pertama dengan volume trade 56.000. Lalu kata kunci ubi jalar di posisi kedua dengan 9,7 ribu, dan yang terakhir yaitu ubi jalar muda yaitu 6,6 ribu. Update atau pencarian ini saya lakukan 1 minggu kemarin. Lalu Google Trend, kita bisa lihat Google Trend ini dari grafik menunjukkan datanya bagus karena di atas 50. Teman-teman bisa lihat bahwa bulan Januari sampai Februari itu di atas 50, dan pada bulan Februari itu sampai 100. Artinya bagus juga ya, dan Maret tanggal 19 itu turun ke 50. Mungkin ini sudah sampai di puncaknya, jadi ada penolakan ke bawah, jadi ke 50. Tapi menurut saya ini masih bagus karena tidak terlalu
Grafiknya tidak terlalu naik turun sekali, artinya tetap di atas 50 atau sama dengan 50 ke atas. Selanjutnya Blue Ocean Strategy. Di Blue Ocean Strategy saya menggunakan 4 action framework, di mana ada eliminate, reduce, increase, dan create. Di eliminate sendiri, apa yang saya mau eliminate yaitu tengkulak. Lalu ada tengkulak. Tengkulak ini bisa dibilang masalah umum para petani lah, atau masalah umum Indonesia lah, di mana tengkulak biasanya mengumpulkan membeli produk dari para petani dengan harga yang murah lalu menjualnya dengan harga yang mahal. Lalu berikutnya adalah penimbun ubi jalar, lalu kerugian akibat biaya produksi yang besar. Lalu di bagian reduce, saya mau mengurangi harga beli yang tidak menentu. Nah, ini biasanya disebabkan oleh tengkulak juga. Lalu gagal jual. Gagal jual disebabkan oleh dua faktor, biasanya karena produknya rusak atau tidak ada yang beli. Nah, saya mau mengurangi yang karena tidak ada orang yang mau beli ubi cilembu sendiri. Yang berikutnya adalah tenaga pengangguran. Ini otomatis karena menurut saya jika kita melakukan ekspor, maka ada tenaga kerja lainnya yang dapat dimanfaatkan, seperti kalau kita bisa bilang orang yang membantu mengangkat barang untuk naik di kontainer kayak seperti begitu. Lalu ada juga para petani, tentunya tenaga pengangguran yang bisa dikurangi. Lalu di bagian increase. Di increase apa yang saya mau tambahkan? Yang pertama yang ingin saya tambahkan adalah tenaga kerja. Tentunya seperti saya bilang, jika banyak buyers yang melakukan ekspor ubi cilembu, maka tenaga kerja akan bertambah. Lalu pendapatan warga, tentunya semakin banyak ekspor, semakin banyak juga pendapatannya diterima warga. Lalu jumlah ekspor ubi cilembu yang akan semakin meningkat dari tahun ke tahun, itu adalah increase. Lalu create, apa yang saya ingin create? Yaitu yang pertama yaitu petani ekspor. Petani ekspor di sini berarti bahwa saya ingin menciptakan petani yang bisa mengekspor produk ubi cilembunya sendiri. Karena kita tahu bahwa selama ini para petani hanya menjual produknya di daerah sekitarnya, atau bisa dibilang menjual ke tengkulak atau para penimbun ubi cilembu. Lalu yang berikutnya adalah new market. Kita tahu bahwa market para petani ubi cilembunya itu para petani ubi cilembu itu hanya di sekitar mereka aja sih. Jadi yang tadinya mereka hanya menjual kepada tengkulak, kepada penimbun, kepada pabrik-pabrik yang ada di sekitar situ, dengan adanya ekspor mereka dapat mengekspor produk mereka ke seluruh dunia. Lalu produksi berskala internasional. Di sini yang saya maksud adalah jika semakin banyak orang buyer yang mengekspor, biasanya ada ketentuan-ketentuan produk. Nah, ketentuan-ketentuan produk ini akan meningkatkan value dari ubi cilembu itu sendiri, di mana para petani yang dulunya menanamnya kayak bisa dibilang tidak terlalu maksimal, dengan adanya ekspor, para petani dengan sendirinya akan meningkatkan produk mereka supaya bisa bersaing baik dalam negeri maupun luar negeri. Apalagi kita bisa bilang bahwa kualitas adalah hal yang utama bagi para pembeli dari luar negeri. Lalu yang berikutnya adalah bisnis model Canva. Di bisnis model Canva di sini kita ada 9 tools. Yang pertama yaitu Key Partners. Yaitu Key Partner saya adalah petani ubi cilembu, mentor sendiri, lalu pemerintah, di mana pemerintah ini terkait dengan regulasi, lalu buyers atau pembeli, lalu Key Activity, di mana Key Activity saya adalah promosi melalui website, kerjasama dengan supplier atau para petani ubi cilembu, lalu perlengkapan surat-surat izin ekspor. Tentunya kalau kita melakukan ekspor, kita membutuhkan surat-surat, karena ya setiap negara memiliki regulasi tertentu jika kita ingin mengirim barang dari dalam negeri keluar. Lalu value proposition, value dari produk serta bisnis yang ingin saya geluti. Yang pertama yaitu ubi jalar tidak mudah busuk. Itu value pertama itu value pertama. Lalu yang keduanya adalah ubi jalar tidak bergantung pada musim panen. Dan yang terakhir adalah supplier dan trader atau saya berlokasi dekat. Lalu customer relationship, di sini saya menggunakan WhatsApp yang paling sering, di mana WhatsApp adalah penghubung paling utama saya dan buyers. Lalu email, Facebook, dan Instagram.
Lalu customer segment, di customer segment saya ingin menjual produk-produk saya kepada yang pertama yaitu pabrik yang memproduksi makanan dengan bahan baku ubi. Nah, itu adalah customer segment saya yang pertama. Lalu yang kedua yaitu penjual ubi jalar tentunya. Lalu restoran atau warung yang menggunakan ubi jalar sebagai salah satu bahan makanan mereka. Lalu penjual rempah-rempah juga. Yang berikutnya adalah key research. Key research saya adalah website, pengetahuan produk dan cara ekspor, supplier, transportasi, buyer, dan alat dan tenaga produksi. Lalu channel yang saya gunakan Google Ads melalui website perusahaan, artinya saya akan mempromosikan website saya melalui Google Ads, Instagram serta Facebook sebagai media sosial perusahaan. Grup-grup ekspor ini biasanya kita bisa dapat di Facebook atau juga kita bisa buat di kita bisa buat di WA. Lalu yang berikutnya adalah website trade internasional untuk membantu mempromosikan bisnis saya dan juga untuk membantu mencari buyers. Lalu ada cost structure, biaya-biaya yang saya keluarkan yaitu biaya transportasi, biaya promosi, biaya produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya website. Lalu ada revenue stream, yaitu tentunya menjual ubi lembu sebagai pencarian utama. Lalu yang terakhir adalah menjual jasa ekspor. Oke, selanjutnya kita akan masuk di analisis SWOT atau SWOT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SWOT-nya saja. Seperti yang teman-teman lihat di strength saya apa sebagai eksportir ubi lembu. Yang pertama, jumlah eksportir ubi lembu itu sedikit. Lalu ubi lembu tidak memandang musim, seperti yang tadi saya bilang di Blue Ocean. Lalu persediaannya banyak. Dan yang terakhir yaitu ubi lembu tidak cepat busuk dan rusak. Lalu yang kedua yaitu weakness. Produksi ubi lembu itu masih terbagi-bagi, artinya bahwa produsen ubi lembu itu tidak berfokus kayak di satu tempat. Jadi kita harus, jika ingin melakukan ekspor, kita harus berkomunikasi atau melakukan kerjasama dengan berbagai para petani yang ada di desa Cilembu atau di Sumedang. Lalu kualitas ubi setiap petani berbeda-beda. Nah, hal ini yang perlu kita waspadai juga karena setiap petani itu memiliki kualitas ubi yang berbeda-beda, kualitas ubi atau kualitas produk yang berbeda-beda. Lalu harga ubi setiap petani berbeda-beda. Yang terakhir adalah sulit bersaing dengan pengepul. Karena kita tahu sendiri ya, para petani masih berharap sama para pengepul. Lalu opportunity, ekspor permintaan pasar domestik sangat luas. Lalu kurangnya pesaing ekspor seperti yang saya jelaskan di strength. Lalu banyak permintaan tapi penawarannya sedikit. Nah, ini merupakan salah satu tanda bahwa ubi lembu ini kita bisa jual di luar negeri. Lalu produk ubi lembu merupakan ubi khas dari daerah Sumedang. Karena kalau kita berbicara ubi lembu, apa sih yang khas dari kita? Itu adalah ubi khas dari daerah Sumedang sendiri, yaitu ubi lembu. Lalu trades, yaitu harga ubi jalar dari negara lain lebih murah. Dan ini salah satu tantangan di mana tantangannya bukan hanya dari dalam tapi dari negara lain juga. Lalu banyak pengepul yang monopoli harga dan pengekspor lain. Tapi untuk pengekspor lain sepertinya biasanya dari perusahaan besar ya, perusahaan yang bisa dibilang memiliki koneksi dengan banyak buyer dari luar. Saya akan memperlihatkan website atau landing page dari perusahaan ekspor ubi lembu sendiri. Di mana seperti yang teman-teman lihat di website saya menaruh perusahaan di paling kiri pojok atas supaya menandakan bahwa usaha yang saya jalankan ini memiliki nama perusahaan yaitu Kanoa. Lalu dengan judul Sweet Potato, kita harus menggunakan bahasa Inggris karena tentunya kita ingin menjual kepada buyer dari luar dan bahasa internasional yang dipakai yaitu bahasa Inggris. Judulnya saya tulis Sweet Potato. Lalu di bawahnya ada tagline khusus yaitu Best Quality Product from Best Indonesia Farmers. Lalu di bawahnya saya menulis mengenai perusahaan. Karena saya menulis bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang menjual ubi lembu karena kita harus memberitahu tujuan dari perusahaan kita. Lalu ada kontak, ini kontak yang bisa dihubungi langsung jika pembeli tidak mau membaca-baca.
Lalu ada sosial media, dan di sebelah kanan saya taruh gambar dari ubi lembu supaya memperlihatkan bahwa saya ini mengekspor ubi lembu. Dan ada beberapa desain-desain sedikit seperti ada fresh product, lalu ada desain-desain penghias, dan di atas kepalanya teman-teman bisa lihat ada home, product, contact, about, dan ada tombol search. Itu tadi website. Sekarang kita masuk di web thread dan business directory. Di sini ada banyak web thread dan business directory yang saya tampilkan, tetapi saya akan memilih beberapa yang menurut saya bagus yang teman-teman bisa pakai. Yang pertama untuk web thread saya ada goforwardbusiness.com. Ini mungkin tidak asing bagi para pengekspor. Lalu yang kedua adalah tradek.com. Lalu ada aworldtrade.com. Lalu ada LinkedIn. Ini untuk teman-teman untuk memasang nama teman-teman. Jika para buyer tahu, maka para buyer akan menghubungi teman-teman. Itu merupakan kayak salah satu sosial media begitu. Lalu ada Bisa Ekspor. Nah, Bisa Ekspor ini salah satu. Lalu ada Bisa Ekspor. Bisa Ekspor ini merupakan salah satu aplikasi atau website dari Indonesia, di mana website ini membantu anak-anak muda yang ingin mengekspor produknya ke luar negeri. Lalu ada website trade umum yang biasa teman-teman bisa sering gunakan juga seperti Shopee Ekspor, lalu Amazon, Alibaba, eBay, IndiaMart, dan lain sebagainya. Lalu ada business directory. Di sini business directory yang saya pakai yaitu sniply.com. Atau teman-teman juga bisa menggunakan Google juga. Itu salah satu rekomendasi untuk teman-teman pakai untuk mempromosikan website teman-teman. Lalu ada Google, Meta Ads atau Facebook Ads. Lalu ada TikTok Ads. Dan yang terakhir yang saya rekomendasikan yaitu reddit.com. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan web thread dan web directory. Yang pertama kita masuk di web thread duluan. Web thread yang saya gunakan yaitu goforwardbusiness.com. Caranya mudah sekali, teman-teman tinggal ke Google, lalu teman-teman ketik goforwardbusiness.com. Nah, setelah teman-teman ketik, teman-teman klik, dan halaman pertama yang teman-teman akan masuk adalah landing page atau halaman depan dari GoForwardBusiness. Nah, di halaman GoForwardBusiness, jika teman-teman ingin mendaftar silakan, tetapi saya langsung melakukan pencarian. Nah, teman-teman bisa klik di tombol pencarian yang di atas itu. Teman-teman klik nama produk teman-teman. Nah, setelah teman-teman klik nama produk teman-teman klik find buyers. Nah, setelah teman-teman ketik nama produk, misalnya sweet potato, nah itu adalah produk yang ingin saya mau ekspor. Teman-teman tinggal klik find buyers atau teman-teman ingin mencari buyers atau pembeli. Jika teman-teman ingin mencari supplier, teman-teman klik yang di sebelah kanan. Karena saya ingin mencari buyers, jadi saya klik yang find buyers. Setelah klik find buyers, kita akan masuk di GoForwardBusiness akan memperlihatkan kepada teman-teman beberapa data buyer atau beberapa nama buyer. Nah, beberapa data buyer ini merupakan data buyer yang premium. Jadi artinya jika teman-teman mengklik langsung, artinya teman-teman tidak akan mendapatkan datanya. Artinya teman-teman akan disuruh untuk berlangganan terlebih dahulu. Tetapi ada cara mudahnya atau cara gratis lah. Nah, teman-teman untuk mendapatkan cara gratis. Nah, untuk mendapatkan cara gratis atau bisa dibilang para buyers yang akunnya tidak premium, teman-teman silakan klik di premium members. Nah, di premium members itu teman-teman klik di gold preferred ya. Setelah klik di gold preferred, teman-teman akan dimunculkan dengan data para buyer yang tidak premium. Nah, di situ teman-teman bisa mencari para buyer sesuai negara ekspor atau para buyers yang teman-teman mau. Tetapi saya sarankan teman-teman pilih yang memiliki bintang banyak. Semakin banyak bintang menandakan bahwa para buyer ini telah melakukan banyak transaksi di website ini. Oke, selanjutnya setelah teman-teman mengklik, maka teman-teman akan mendapatkan nomor kontak serta nama perusahaan. Bukan hanya nomor kontak dan juga nama perusahaan, teman-teman juga mendapatkan website perusahaannya, lalu nama buyernya, lalu serta produk-produk yang dia ingin beli.
Oke, itu adalah hasil dari Go Forward Business. Lalu selanjutnya kita ke website directory. Di website directory saya menggunakan Sniply. Teman-teman tinggal ke Google lalu ketik sniply.com. Setelah masuk di sniply.com, maka teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa memilih untuk langsung membayar atau memilih untuk akun gratis. Karena mungkin saya rasa teman-teman juga belum punya uang, jadi teman-teman tinggal klik di kolom warna kuning. Di situ ada tulisan free trial. Setelah klik, teman-teman akan masuk di pendaftaran. Di sini saya menggunakan Google, teman-teman juga bisa menggunakan akun lain juga. Saya sarankan menggunakan akun Google supaya cepat, tidak perlu mengisi data-data. Lalu setelah masuk, teman-teman harus mencari sebuah website lain yang ingin teman-teman tempeli dengan promosi teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan website dari luar negeri yang membahas mengenai potato atau sweet potato. Nah, saya copy URL-nya, lalu saya balik di Sniply. Nah, setelah saya balik di Sniply, saya akan tempel di create URL di sebelah kirinya itu. Nah, saya akan copy di situ, lalu saya klik create URL, tombol berwarna kuning keemasan di samping sebelah kanan. Nah, setelah create URL, teman-teman akan masuk di laman untuk membuat promosi. Nah, di sini karena saya sudah pernah masuk sebelumnya, jadi saya akan mengklik dashboard. Tetapi jika teman-teman masih pemula, maka ada tulisan create URL. Nah, di create URL itu teman-teman klik. Nah, setelah mengklik, teman-teman masuk di pengisian data. Nah, di sini pengisian datanya ada 3, yaitu teman-teman mengisi link untuk menuju website teman-teman atau mungkin langsung di kontak teman-teman. Lalu ada juga kata-kata singkat yang membuat buyer tertarik sama produk teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengisi, nah ini adalah hasilnya, di mana saya menulis buy sweet potato with a cheap price. Artinya adalah membeli ubi jalar dengan harga yang murah. Lalu di sebelahnya ada click here to buy. Jadi para buyer tinggal klik saja langsung menuju ke kontak atau website, link kontak atau link website yang teman-teman taruh di Sniply. Oke. Itu saja, sekian dari presentasi saya. Dengan presentasi ini saya berharap bahwa semakin banyak eksportir yang bisa mengekspor produk-produk dari daerahnya masing-masing. Nah, dengan presentasi ini saya berharap bahwa saya bisa mengekspor ubi celembu ini ke daerah luar negeri, dan saya juga bisa membantu perekonomian masyarakat, terutama para petani ubi celembu. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau penulisan dalam presentasi saya Don Bosco Silvesterta. Saya pamit undur diri. Salam sejahtera. Assalamualaikum.